Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanita Allah yang luar biasa, berjumpa kembali dalam ibadah WBI di GBI Petamburan. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu ya Tuhan, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biar
kasih setiamu, buat anugerahmu bagi kami. Haleluya, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Kau Allah kami yang layak kami puji, layak kami tinggikan, sebab Engkau Raja dan Tuhan kami. Engkau layak menerima semua pujian dan hormat kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Baik, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Baik, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya Ibu Ermiga. Mari kita persiapkan hati kita. Kita sama-sama naikkan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, karena Engkaulah segalanya bagi kami, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan kami juga memiliki Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu memberikan pertolongan pada waktunya. Biarlah Engkau berfirman kepada kami ya Tuhan, karena kami memerlukan pertolongan daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para wanitanya Allah dimanapun berada. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Temanya berjalan bersama Tuhan, saudara. Di tahun 2021 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita percaya kita sudah melewati tahun 2020 dan tahun 2021 kita akan komitmen lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Menyadari siapa kita ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus pegang teguh bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah itu sendiri. Dan Allah adalah milik kita karena Dia telah melakukan yang terbaik melalui Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk memberikan identitas yang baru kepada kita yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama bersyukur, ya.
itu adalah gambaran warna daripada anak-anak Allah, warga kerajaan surga, bersyukur. Mazmur 107 ayat 21 berkata, biarlah mereka atau kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka atau kita mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang patut ada dalam kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Baik itu merupakan kebaikan, kesehatan, kesuksesan, bahkan segala kejadian yang tidak menyenangkan, saudara. Baik itu masalah, kesulitan, sakit penyakit, dan lain-lainnya. Itu juga kita harus menganggap sebagai berkat. Kenapa? Karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita. Jikalau ada persoalan datang, adalah tujuannya supaya mendidik kita mengandalkan Tuhan. Disiplin dalam hidup ini, menghargai kehidupan kita ini, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, ya, melibatkan Tuhan dalam segala hal, menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, bahkan mengakui tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, biarlah kita boleh mengangkat hati kita kepada Tuhan dan berkata seperti Ratapan 3 ayat 20 sampai 23, walau dalam keadaan yang tertekan, ini yang kuperhatikan dan akan tetap berharap bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, karena Tuhan adalah bagianku. Amin. Ya, jadi para wanitanya Allah, tetaplah bersyukur. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur, dengan bersukacita, ada kekuatan baru yang kita akan miliki, akan nikmati. Yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan memohon bimbingan daripada Tuhan. Ya, memohon bimbingan daripada Tuhan. Mazmur 25 ayat 4 dan 5 berkata, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, mengharapkan Tuhan sepanjang hari, mengharapkan penyertaan Tuhan yang real, saudara. Ya, kenapa kita harus mengharapkan pertolongan atau bimbingan Tuhan? Karena ayat yang 10 berkata jalan Tuhan yang terbaik. Ya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang padanya, pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, jadi para wanitanya Allah, perhatikan bahwa jalannya Tuhan yang terbaik. Kasih setia Tuhan, kebenarannya itu, jikalau kita pegang, kita perhatikan perjanjiannya, itu luar biasa. Yang kedua, Tuhan adalah Bapa kita. Mazmur 103 ayat 13. Ya, Dia tahu betul siapa kita, Dia menerima keadaan kita apa adanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Ayat yang ke-8 dari Mazmur 103, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat yang ke-9, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkanlah daripada kita pelanggaran kita. Sebab Dia tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini hanya debu, saudara. Artinya lemah, banyak kekurangan, seringkali gagal, tak berdaya. Tapi Dia menempatkan diri sebagai Bapa. Dia telah mengampuni segala kesalahan dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Oleh sebab itu, jikalau kita berbuat kesalahan, cepat minta ampun kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita tidak mengulangkan lagi. Demikian juga kalau ada yang bersalah kepada kita, kita pun harus mengampuni mereka. Supaya apa? Berkat penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Supaya benar-benar Dia adalah Bapa kita. Dan itu harus merupakan pengalaman. Bukan hanya ngomong doang. Bukan hanya yang tertulis. Harus merupakan suatu pengalaman bagi kita sekalian. Memohon bimbingan daripada Tuhan. Yang ketiga, karena Dia adalah sahabat kita. Ya. Dia bukan Tuhan yang begitu jauh dari kita, tetapi Dia adalah sahabat kita. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, yang menghormati Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ya, jadi tidak ada rahasia, saudara. Kita dengan Tuhan itu tidak ada rahasianya. Selalu Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita. Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadikan Tuhan kita sahabat lebih daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Dia memahami kita betul. Dia tahu apa yang merupakan kerinduan kita, pergumulan kita, ketidakmampuan kita. Ya, apalagi sekarang ini masa pandemi, semua orang harus menjaga diri masing-masing, saudara. Ya, harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Seolah-olah sahabat kita jauh semua, ya. Hanya pakai WA, pakai video call begitu ya. Tidak bisa berjumpa dengan dekat, tapi Tuhan begitu dekat. Karena Dia itu adalah sahabat kita, ya. Dan berkat-berkat Allah yang sungguh telah nyata itu, baik itu pengampunan, keselamatan, kesembuhan, ya, karunia penebusan dan hidup kekal, itu sungguh akan menjadi milik kita. Ya, jadi jangan jadikan Dia Tuhan yang terlalu jauh. Dia begitu dekat dengan kita. Dengan takut akan Tuhan, dengan menghormati Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka pemulihan akan terjadi, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Ia selalu memperhatikan kita dengan belas kasihannya dan menolong kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, apa yang merupakan rancangan kita ke depan? Cita-cita kita bawalah di hadapan Tuhan. Percayalah, Dia lebih memahami kita daripada kita memahami diri kita sendiri. Hal yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka hidup dalam kuasa kasih karunia. Ya, kita harus hidup dalam kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya atau kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, artinya tidak pernah habisnya kasih karunia yang memampukan kita melewati semua persoalan, melewati ujian-ujian hidup ini.
supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita mampu memuliakan Tuhan. Titus 2 ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, jadi jangan ragukan lagi kasih karunia Allah. Kuasa kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu. Ayat yang ke-12 dari Titus ya. Untuk apa? Mendidik kita supaya kita meninggalkan segala kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, jadi karena kasih karunia memampukan kita senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak menjadi sia-sia, saudara. Ya, kita mampu meninggalkan segala kefasikan. Kita sudah tahu yang benar, tapi seringkali gagal untuk melakukan hal yang benar. Kita mampu untuk meninggalkan segala kefasikan, bahkan keinginan-keinginan duniawi yang melanggar aturan Tuhan. Kita berkata, Tuhan masa begitu, kok susah banget sih, harus begini dan begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Allah memampukan kita untuk tidak dikuasai oleh dunia. Pikiran kita dirubah dengan pikiran Allah, pikiran kerajaan Allah. Tidak menjadi manusia yang egois, tetapi manusia yang penuh dengan kasih. Kita akan melakukan perkara-perkara surga, rencana surga selama kita hidup, sehingga seluruh kehidupan kita merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya datang ke gereja, ya, kemudian itu dikatakan ibadah, tapi seluruh kehidupan kita harus merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, saudara. Hidup dalam kasih karunia Allah juga, ya, di mana kita mampu melakukan itu karena 2 Korintus 1 ayat 22 berkata, Allah telah memberikan materai milik kepunyaannya atas kita dengan apa? Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita sekalian. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kuasa karunia, ya. Bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, ya, mengajar kepada kita, memampukan kita berharap apa yang belum kita lihat, di mana iman kita itu semakin diperkokoh, karena iman itu adalah bukti yang belum kita lihat. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua boleh hidup di dalam kasih karunia Allah, di mana kita mengizinkan Roh Kudus boleh memimpin kita, memberikan kita hikmat, memampukan kita untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Ya, di masa pandemi ini semua serba terbatas, tetapi tidak ada yang mustahil bagi mereka yang hidup dalam kasih karunia Allah. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Bahkan kita mampu mengulurkan tangan kepada mereka yang kekurangan, yang tertindas, ya, bahkan membagikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mengasihi Tuhan Allah kita, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan senantiasa mendengarkan suaranya, ya. Nah, janji Allah bagi kita semua yang mengambil komitmen atau memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ini hanya beberapa saja, ya, tapi banyak janji Tuhan. Yang pertama, ya, Ulangan 31 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan denganmu. Nah,
saudara ya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Kok ada patah hatinya? Ya, mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat kita tak berdaya, ya. Dan kita menjadi putus asa. Kenapa Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah memegang janji-Mu, kok Tuhan izinkan itu terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hanya ujian, ya. Ujian keyakinan, ujian iman, ujian pengharapan, ujian kasih kita. Apakah kita percaya bahwa Dia berjalan di depan kita, ya? Apakah kita percaya bahwa Dia menyertai kita, tidak sedikit pun Dia tinggalkan kita, ya? Dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan takut, ya. Biarlah roh yang berkobar-kobar itu, ya, bukan roh ketakutan yang menguasai kita, tapi roh yang membawa kekuatan, ya, yang membawa dampak yang luar biasa bagi kita para wanitanya Allah. Apapun posisi kita hari ini, apapun kegiatan kita, ya, percayalah Dia akan berjalan bersama dengan kita. Dia akan menyertai kita, ya. Dia akan memberikan segala sesuatu bagi kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintahnya kita harus pelihara. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadikan Dia Bapa, benar-benar Bapa bagi kita, ya. Pengalaman harus membuktikan Dia adalah Bapa bagi kita. Mengakui ketidakmampuan kita, ya. Walaupun kita sudah ada sebagai posisi sebagai anak Allah, Roh Kudus ada di dalamnya, tetapi seringkali kedagingan kita menuntun kita, ya. Akui ketidakmampuan kita dan izinkan Roh Kudus memimpin kita. Dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang berkuasa itu boleh menguasai pikiran kita, sehingga keputusan-keputusan kita benar di hadapan Tuhan. Mampu bertahan dalam ujian, ya, melawan cobaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bersyukur kalau hari ini kita ada dalam ujian-ujian itu. Katakan terima kasih Tuhan, karena aku akan membuktikan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupanku. Aku akan membuktikan Engkau Bapa yang baik. Aku akan membuktikan bahwa kuasa kasih karunia-Mu sungguh luar biasa dalam hidupku, ya. Yang kedua, ya, janji yang kedua, Yesaya 48 ayat 17 dan 18, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Ya, damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya walaupun ada persoalan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan seperti sungai yang mengalir, ya. Dan kebahagiaan itu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi wanita-wanitanya Allah, biarlah kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Di tahun 2021 ini raih kemenangan demi kemenangan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau membuktikan Dia Allah kita yang luar biasa. Kehidupan kita menjadi suatu kesaksian yang dahsyat untuk memenangkan banyak orang dan membawa mereka kepada Kristus. Haleluya, terpujilah Dia, Allah yang hidup selama-lamanya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berkata, pegang tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Haleluya, kita buka hati kita, hidup kita, mau menyerahkan semua masa depan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus Kristus, terima kasih Tuhan.
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Aku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya Tuhan, ini kami. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa di surga, kami akan berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu biarlah nyata bagi kami Tuhan, kepada dunia, bahwa kami senantiasa bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Pada waktu kami bersyukur, kami mengakui Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Tuhan. Dan kami tetap memohon bimbingan daripada-Mu, karena Engkau adalah Bapa kami. Jalan yang Engkau sediakan adalah jalan yang terbaik. Engkau adalah sahabat kami lebih dari semua orang yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dan kami akan hidup dalam kuasa kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan seluruh kehidupan kami boleh menjadi sesuatu kesaksian bagi dunia sekitar kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami sekalian ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Muda Ermiga yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanannya dan seluruh keluarganya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian, besar anugerah-Mu.
bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Pada saat ini Tuhan, kami membawa rekan-rekan kami yang dalam pergumulan hidup. Engkaulah segalanya bagi kami, bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah mereka yang sakit. Engkau membuka jalan bagi mereka yang buntu jalan. Mereka yang membutuhkan pertolongan-pertolongan Tuhan, Engkau bukakan jalan di hadapan mereka. Berikan hikmat dan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati semua para wanita-wanita yang ada ya Tuhan. Biarlah semua kami boleh kuat di dalam Tuhan. Kami semakin menjadi orang-orang yang memberkati keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, dan semua apapun Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mampu melakukannya dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kasih, dengan pengharapan, iman yang kokoh kepada Tuhan. Kami juga memberkati para hamba-hamba Tuhan, mulai dari gembala, staf gembala, semua para pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau memberkatinya berlimpah-limpah. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Berkati juga para pemimpin di bangsa ini Tuhan. Mampukanlah dengan hikmat-Mu mereka mengatasi semua persoalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita melanjutkan kehidupan kita di dalam kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pengurapan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.